Salam, apa yang diajarkan agama itu sumbernya kitab suci. Mengkaitkan Kristen dengan peperangan tidak ada kaitannya sama sekali karena Yesus tidak mengajar. Tetapi kalau Islam itu dari Allah, dari perintah langit dan Muhammad yang mempraktekannya segala sesuatu itu. Sehingga boleh mengambil nyawa orang, mengambil harta orang, mengambil kampung orang, menguasai, bahkan menghukum dan memenggal. Ini video tanggapan mereka terhadap Abu Janda yang mengomentari video Yusuf Kala yang viral terakhir ini, bahwa Quran memang mengajarkan masuk surga dengan memenggal kepala orang. Maksudnya kafir. Kalau di Kristen nggak ada sama sekali. Nah, itu yang harus difahami oleh saudara. Terhadap mereka-mereka yang berbeda agama, kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan ajaran yang bersumber dari kitab suci seperti peperangan salib. Seperti yang terjadi di Bosnia, pembantaian terhadap kaum muslimin di sana. Begitu juga yang dilakukan oleh Donald Trump, yang dilakukan oleh Netanyahu. Ini semua tidak terhubung dengan ajaran Kristen maupun ajaran Yahudi. Kita memohon kepada yang berwenang agar memanggilnya, meminta pertanggungjawabannya, karena kita khawatir kalau tidak dilakukan, nanti akhirnya orang-orang yang awam terbawa emosi dengan tuduhan yang keji tersebut, akhirnya menumpahkan darah Abu Janda. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Abu Janda diancam oleh seorang ustadz. Kalau Anda tahu dan lihat wajah ini, pasti Ustadz Habib Yaman. Nggak ada Habib Arab Saudi yang mengajar seperti ini. Pasti dari Yaman. Yaitu negara yang konflik terpanjang, kemiskinan yang tidak pernah berhenti, nyawa manusia begitu murah harganya. Arab Saudi terus menghabisi mereka, dan sudah 1 juta orang Yaman hilang nyawanya seperti perang habis-habisan. Saya ingat Iran Irak dahulu. Ini Yaman ini. Itu negara yang miskin dan susah, pendidikannya dan ekonominya amburadul. Nah, banyak orang-orang yang dari Yaman yang menjadi pengungsi, refugi PBB, UNHCR di mana-mana. Di Indonesia itu ada 2.000-an orang Yaman yang mencari suaka ke luar negeri, baik ke Australia, Eropa, dan Amerika. Anda mengajarkan tentang perang dan bela diri, tentang apa yang dikatakan Abu Janda. Saudara salah. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh umat Kristen terhadap mereka-mereka yang berbeda agama, kita tidak mengatakan bahwa itu merupakan ajaran yang bersumber dari kitab suci seperti peperangan salib. Seperti yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Wajah Yaman ini, wajah Yaman, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat umatan wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita memulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy alaihim waladdallin. Kelamaan. Kristen berpendapat yang payus. Inna hadhihi. Kalau saya bunuh
Islam, saya sahih. Kalau saya mati pun saya sahih. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kala mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kala tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kala adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kala mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kala katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kala benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kala soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Soalnya di situ ada yang bahas soal syahid dan juga membandingin ajaran agama sampai muncul kesan seolah Islam itu keras, bahkan dibilang haus darah. Apalagi sering pakai ayat dari Al-Quran. Memang Muhammad haus darah. Di mana musuh yang diberi kesempatan oleh Muhammad? Surat ke-8 ayat 60 itu siapkan kuda perang, habisin mereka, getarkan mereka itu, teror mereka di mana saja. Ayat 67-nya, tidak pantas Nabi punya tawanan perang sampai semuanya dihabisin. Kamu mengharapkan harta dunia, sedangkan Allah mengharapkan harta akhirat. Haus darah loh. Dia bukan Nabi kalau begitu. Nabi itu mengajak orang hidup damai. Tidak boleh melakukan peperangan seperti itu. Itu adalah raja dunia, pemimpin dunia yang haus kekuasaan. Haus kekuasaan berarti haus darah dan haus perempuan. Karena itulah alat untuk memuaskan nafsu pemimpin-pemimpin besar adalah memperbanyak wanita. Udah jelas Al-Quran melarang hanya boleh poligami 4. Nabimu berapa coba? Ayo, jawab berapa wanita yang ditidur oleh Nabi. Jadi, dia haus darah, haus harta, dan wanita. Haus kekuasaan. Untung aja umurnya sampai 62 tahun. Ngek. Itu pun diracun oleh wanita Yahudi yang putus asa hidupnya. Suaminya mati, 2 anaknya mati. Lalu dicari tahu lah manakah daging yang paling disukai oleh Nabi. Dapat berita bahwa Nabi suka dengan daging panggang paha bagian dalam kambing. Ya, dipanggang. Langsung sahabatnya mati di tempat. Muhammad beberapa bulan kemudian ngek. Dan dia bilang kepada Aisyah, daging yang kumakan di Khaybar itu memotong-motong urat nadiku, katanya. Kata dia kepada Aisyah, karena dia metong di paha Aisyah, istri paling mudanya itu.
dan dikubur di rumah Aisyah. Mr. M itu haus darah, saudara. Loh, kok mau dibela? Sering pakai ayat dari Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 191, At-Taubah ayat 5, dan Muhammad ayat 4 tentang perang dan membunuh musuh. Menurut Baba dan Ami Hamzah, apakah benar Islam mengajarkan seperti itu secara umum atau sebenarnya ada konteks tertentu yang perlu dipahami biar nggak salah paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kita sama-sama telah menyaksikan tayangan video yang berisikan narasi pembodohan yang disampaikan oleh Abu Janda. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala dalam ceramahnya di Masjid UGM. Abu Janda mengatakan bahwa kalau kita adakan perbandingan antara kitab suci Al-Quran dan Injil, kita temukan ternyata dalam kitab Injil tidak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan para pemeluknya untuk menumpahkan darah atau membunuh. Malah sebaliknya memerintahkan para pengikutnya apabila pipi kanan mereka ditampar menyerahkan pipi kiri mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Menurut Abu Janda, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerintahkan mendorong. Bukan menurut Abu Janda, Pak. Itu menurut Quran. Bahkan Abu Janda lupa. Surat ke-9 ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli nyawa dan harta orang mukmin ditukar dengan surga, membunuh atau dibunuh. Masuk surga. Jadi membunuh masuk surga, dibunuh pun masuk surga. Agar sesuai dengan omongan Yusuf Kala. Jadi bukan pendapat Abu Janda. Pendapat Quran, Ustadz. Ini suka framing ini Ustadz kayak begini nih. Saking mau membela ajarannya seolah-olah ajarannya damai. Itu ajaran. Lihat aja kamu lari ke Indonesia itu karena negaramu penuh konflik. Dapat ayat-ayat yang memerintahkan mendorong pengikutnya untuk menumpahkan darah. Perintahkan darah. Secara tidak langsung Abu Janda mengatakan Islam adalah agama yang haus darah. Ya benarlah. Lalu membawakan beberapa ayat yang dibawakan, ditafsirkan secara sepotong-sepotong. Quran itu memang ayatnya sepotong-sepotong, nggak utuh. Cerita Musa, tiba-tiba Daud, tiba-tiba Salomo, Sulaiman, tiba-tiba Ibrahim. Ada surat Ibrahim, surat ke-14. Tapi nggak utuh menceritakan siapa Ibrahim, kapan, siapa bapaknya, siapa anak-anaknya, siapa istrinya. Ibrahim itu punya 3 istri. Yang pertama Sarah melahirkan Ishak, kemudian Hagar melahirkan Ismail, Ketura melahirkan 5 anak. 5 anak. Nah, Quran nggak tahu itu, walaupun di surat Ibrahim sekalipun. Makanya terpotong sepotong. Lalu menerjemahkan ayat itu kalau melihat atas bawah oke, tapi belum tentu bisa kita temukan makna yang sesungguhnya. Karena kita kebingungan menghadapi Quran ini. Begitu kamu Ustadz Jaman. Ayat pertama terdapat dalam surah Muhammad. Itu ayat 4. Di mana Allah berfirman, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Apabila kalian menjumpai orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka. Jangan kalian berpikir untuk menawan musuh,
tapi penggal kepala mereka. Ayat ini diturunkan Allah dalam konteks peperangan, bukan dalam suasana damai. Allah memberikan bimbingan kepada para mujahidin, bila kalian berhadapan dengan musuh, jangan berpikir untuk menawan musuh, tapi gunakan senjata kalian untuk memenggal kepala mereka, untuk mengakhiri kekuatan mereka. Hatta idza afkhantumuhum, hingga kalian telah mengalahkan musuh sudah menyerah, fashuddul wathaq, ikat tawanan dengan kuat. Lalu Allah berikan wewenang kepada pemimpin Islam. Fa'imma mannan ba'du wa imma fidaan, kalian bisa membebaskan secara cuma-cuma, melihat bagaimana kejahatannya. Wa imma fidaan, atau kalian meminta tebusan, baik dengan tukar menukar tawanan atau dengan tebusan dalam bentuk uang. Itulah yang dilakukan oleh Hamas, adalah menangkap tebusan itu. Tetapi tebusan terakhir ini 7 Oktober 2023 telah memakan korban 75.000 orang. Hamas habis makan tuh tebusanmu itu. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya ingin mendapat simpati internasional, sementara pemimpin-pemimpin Hamas itu tinggalnya di luar negeri. Nggak ada yang tinggal di Hamas, di Gaza. Mereka nyaman tidur di atas duit, di atas tumpukan donasi seluruh dunia. Itu terbaca semua watak itu. Jadi cari tawanan. Abu Sayyaf aja di Mindanao sana itu ngerampok kapal-kapal lewat untuk minta tebusan, supaya Abu Sayyaf kelompoknya itu terus mendapatkan dana dari uang tebusan. Malaysia yang paling banyak orang yang ditangkap oleh Abu Sayyaf. Begitu. Kenapa? Karena contoh dari Nabi. Bukan murni itu. Bukan murni perjuangan. Tetapi 3T, harta, wanita, tata. Tebusan dalam bentuk uang. Artinya kebijakan ini dikembalikan kepada pemimpin. Jadi ayat ini bukan ayat yang diturunkan Allah pada masa damai. Karena pada masa damai, Islam tidak mengizinkan kita untuk memaksa orang lain memeluk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Begitu juga Hanya Nabi Muhammad menerima peperangan sampai dia mati itu. Nabi kok begitu? Nggak ada Nabi begitu, Ustadz. Kalau berbicara ayat itu diturunkan dalam masa perang, kok Nabi bertungkus lumus mulai tahun kedua Hijrah, dia merampok di Badar, lalu dikatakan perang Badar. Padahal tidak. Orang-orang yang berniaga ke Syria dicegat di Badar. Itu bukan peperangan itu. Karena Muhammad sudah 2 tahun nggak mendapatkan makan minum yang banyak, sehingga dia harus merampok. Dalam sejarah terbaru ini dikatakan perang Badar. Padahal itu adalah perampokan Badar. Idul Fitri. 1 Syawal itu. Maka Idul Fitri itu adalah perayaan perampokan Badar. Itu. Lalu diadakannya seperti itu, Ustadz.
Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi berfirman, "Wa qulil haqqu min rabbikum." Katakan al-haq yang datang dari Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, dengan konsekuensi tanggung jawab yang akan dihadapi setiap manusia. Itu mengancam. Adapun ayat kedua yang dibacakan adalah ayat 191 dalam suratul Baqarah. Seharusnya waktu membacakan ayat ini, dia membaca ayat sebelumnya. Tapi ternyata dia pisahkan ayat ini dari pembukaan pada ayat 190 yang menjelaskan alasan mengapa kita diperintahkan untuk berperang dan membunuh musuh-musuh kita. Nah, pada ayat 190 Allah berfirman, "Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah, bukan untuk nafsu angkara murka atau untuk menguasai sumber kekayaan alam satu bangsa seperti yang dilakukan Trump di Venezuela, tapi perangi mereka di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kalian. Jadi perangi di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan mengganggu orang yang tidak memerangi kalian, orang-orang tua, wanita, anak-anak, orang-orang yang beribadah di rumah peribadatan mereka. Dilarang kita untuk mengganggu mereka. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Nah, baru Yang melampaui batas itu Hamas. Orang lagi pesta, orang lagi mengadakan acara tahunannya, dihabisin oleh Hamas. Itu Muslim. Lalu kamu nggak ngomong seperti itu. Kamu ngomongin Trump. Trump itu pemimpin negara, itu urusan negara, bukan urusan agama. Sekali lagi, Benyamin Netanyahu adalah pemimpin negara, Donald Trump pemimpin negara. Bukan Pak Kiai, bukan Ustadz, bukan Ayatollah. Beda Ustadz. Perhatikan perbedaan itu. Jangan menyamakan itu urusan agama. Sekarang agama Anda lah yang menjadi bagian cerita kekonyolan zaman now itu. Kitab suci Anda dan Nabi Anda yang memprovokasi sampai hari ini. Bahkan saya boleh mengatakan bahwa Nabi Anda pencipta konsep pembunuhan berantai sampai akhir zaman. Nah, kalau Anda harus mengatakan bahwa Quran Al-Baqarah 191 baca di 190, lo baca juga dong 300 ayat Al-Quran itu dengan berbagai macam motivasi dan seluruh ayatnya itu. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Departemen Agama, sudah saya kirim. Tapi Departemen Agama, Menteri Agama dalam hal ini nggak pernah berani ngomong apa-apa. Kenapa? Saya benar. Kamu hanya tinggal bela diri. Cara bela dirimu begitu pongah dan munafik. Satu dibaca, yang lain tidak. Begitu Syehdul Komeng. baru ayat berikutnya, ayat yang dibacakan oleh Abu Janda. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan bunuh mereka dimanapun kalian menjumpai mereka. Itu orang-orang yang memerangi kalian, yang bersenjata, yang memerangi kalian. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usir mereka dari tempat dari mana mereka mengusir kalian. Kemudian wal fitnatu asyaddu minal qatli, ketahuilah fitnah yang dilakukan kaum musyrikin menyiksa, menganiaya kaum muslimin agar keluar dari agama. Faktanya Muhammad mengusir, bukan orang kafir yang mengusir. Maka turunlah surat ke-59, judulnya Al-Hasyr, surat pengusiran, yaitu mengusir orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi dari Madinah.
Begitu Muhammad ngek, dilanjutkan oleh Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, dan Umar mengejar itu orang-orang Yahudi sampai ke Yaman. Maka banyak sekali orang Yaman itu turunan Yahudi. Dan sampai Umar itu ke Palestina, lalu mendirikan Dom Umar di Masjidil Aqsa sana itu. Dom Umar dengan Masjidil Aqsa beda ya. Kalau sudah pernah ke sana beda ngelihatnya. Kenapa Umar mendirikan Masjidil Aqsa? Supaya terbukti, karena Masjidil Aqsa itu muncul 70 tahun kemudian. Untuk menggenapi bahwa ternyata Masjidil Aqsa itu ada. Padahal nggak ada. Surat ke-17 ayat 1 itu. Ilal Masjidil Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi waktu Muhammad itu belum ada masjidnya. Cerita ngawur saja. Nah, lalu diberdirikanlah Masjidil Aqsa itu. Sekarang ini menjadi sengketa orang Yahudi dengan orang Islam. Dua kota suci yang paling ramai dibicarakannya itu, Ustaz. Hati-hati ya di dalam memberikan narasi. Bisa menganiaya kaum muslimin agar keluar dari agama mereka lebih jahat dari kejahatan pembunuhan. Kemudian wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Jangan kalian perangi mereka di Masjidil Haram kecuali kalau mereka memerangi kalian. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian di Masjid Al-Haram, maka Allah izinkan kalian untuk memerangi kalian. Masjidil Haram itu dipakai oleh Muhammad. Walaupun sudah tempel badannya di Ka'bah, itu langsung dipenggal oleh Muhammad. Muhammad itu sadis sekali, saudara. Padahal dilarang, emang larangan. Kecuali memerah, itu orang sudah menyerah, nempel badannya di Ka'bah. Ada di buku saya sudah tulis. Siapa yang melarikan diri dari Madinah? Dia penulis Wahyu Nabi. Tapi melarikan diri karena diancam oleh Muhammad. Begitu Fatu Makkah tahun ke-9 Hijrah, Muhammad memenangkan, menguasai itu. Nah, dia sudah nggak bisa lari kemana-mana lagi, kecuali menempelkan badannya ke Ka'bah agar tidak dipotong. Ternyata dipotong juga oleh Muhammad. Orang sudah menyerah. Dulu Islam tapi murtad lagi. Dulu dia mu'alaf, sekarang balik lagi. Agama Kristen. Dipotong lehernya sama Muhammad. Itu yang saya baca. Terang sekali bacaan saya. Memerangi kalian. Kemudian kadzalika jazaul kafirin, demikianlah balasan yang Allah jatuhkan pada orang-orang yang kafir. Bukan hanya berbeda keyakinan, tapi mereka menggunakan tangan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka menghentikan serangan mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan kaum muslimin untuk melanjutkan memerangi mereka. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangi mereka hingga tidak lagi ada pemaksaan terhadap orang yang memeluk agama dan keyakinannya. Tidak dibenarkan kita memaksa orang non-Islam masuk ke dalam Islam, juga sebaliknya. Hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu lillah, hingga agama betul-betul tunduk kepada aturan Allah. Artinya orang beriman memilih keyakinannya dengan bebas, tanpa ada paksaan, tanpa ada kezaliman, tanpa ada ketakutan.
Lalu selanjutnya fa'in intahu fala udwana illa 'alal zalimin, apabila mereka menghentikan serangan mereka, maka tidak dibolehkan kita menyerang kecuali orang-orang yang zalim. Tegas sekali, tidak seperti yang Abu Janda sampaikan. Kemudian memasuki ayat 5 dari surat Taubah. Ayat ini menerangkan, kalau kalian berperang masuk bulan haram, hentikan peperangan kalian, menghormati kesucian bulan tersebut, juga memberikan kesempatan bagi yang diperangi untuk apa? Untuk berpikir. Apakah mereka mau berhenti sadar? Apakah mereka mau melanjutkan? Nah, bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan. Termasuk bulan Rajab, 4 bulan haram. Bagaimana Islam menjunjung tinggi kehormatan baik itu darah manusia, hartanya maupun kehormatannya. Tapi kalau mereka memerangi kita, masa kita hadapi mereka dengan menyerahkan wajah kita? Ini mustahil dapat diterima oleh akal sehat. Kita lihat bagaimana Donald Trump bersama Netanyahu. Satu beragama Kristen, satu beragama Yahudi katanya. Mereka melakukan serangan pada saat perundingan. Hingga mengorbankan bukan hanya para pemimpin Iran, bahkan anak-anak sekolah juga menjadi korban. Apakah yang dilakukan Trump merupakan hasil dari pendidikan agamanya? Tidak. Agama Kristen bebas dari perbuatan-perbuatan Trump. Begitu juga Netanyahu bukan seorang Yahudi yang sebenarnya. Dia seorang Zionis yang sudah tidak menghormati agama sama sekali. Dua-duanya merupakan manusia buas yang layak untuk dijatuhi hukuman mati agar tidak membawa petaka bagi rakyat Amerika. Tapi sayang, sungguh sayang, kita lihat yang kuat yang menentukan siapa benar dan siapa salah. Tapi alhamdulillah rakyat Amerika menolak. Berdemo, begitu pula negara-negara Eropa, bahkan NATO yang selama ini bekerja sama dengan Amerika berlepas tangan dari kejahatan Donald Trump. Nah, begitu selesai bulan haram, mereka masih mengangkat senjata. Fa'idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Begitu bulan haram selesai, maka bunuh kaum musyrikin dimanapun kalian menjumpai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, Allah pencipta langit dan bumi memerintahkan itu. Setelah Yesus menutup semuanya, artinya 600 tahun sebelum kedatangan Muhammad, Yesus sudah melarangnya untuk melakukan penumpahan darah, untuk memerangi siapa saja. Bahkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah perbedaan ajaran itu dan inilah perbedaan kitab suci. Adapun Donald Trump ataupun siapa saja, Netanyahu, nggak ada kaitannya dengan kitab suci. Tetapi mohon maaf, kekacauan negara-negara Arab, negara-negara Islam, penutupan gereja itu sumbernya dari kitab suci, sumbernya dari ulama-ulama, sumbernya dari kiai-kiai dan hadis-hadis Nabi. Jelas, Pak? Ya, semoga Bapak jelas. Tuhan Yesus memberkati.